Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri. Semoga kalian selalu sehat walafiat teman-teman. Terima kasih untuk semua dukungannya teman-teman semua. Terima kasih atas semua sumbangsinya kepada saya. Mudah-mudahan semua kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kelapangan rezeki, kemudahan dan kesehatan ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk semuanya. Oke teman-teman, semoga yang lagi sakit segera sehat, yang sedang dalam masalah segera mendapat solusi, dan semua kalian diberikan kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membawakan sebuah cerita, sebuah pengalaman hidup yang saya temui. Jadi ada salah satu orang yang bertapa di salah satu tempat di Candi Cetro. Sebenarnya tempat ini sangat luar biasa teman-teman. Ada beberapa orang yang belum hamil terus pengen hamil dan memiliki keturunan. Alhamdulillah saya mintakan, saya mandikan di tempat ini, alhamdulillah bisa hamil. Dan ada beberapa tempat di mana mereka semua usahanya udah hancur sampai ke nol, sampai bangkit lagi. Ya saya mandikan di tempat ini teman-teman. Percaya atau tidak percaya, hal seperti ini tidak bisa diungkapkan dengan, tidak bisa dibuktikan secara nyata, tapi hal itu terjadi dan saya alami. Namanya adalah Sendang Pundi Sari teman-teman. Singkat cerita begini teman-teman, di Candi Cetro sendiri itu berada di lereng Lawu, tempatnya di Desa Cetro, kabupatennya Karanganyar. Jadi Candi Cetro ini tempat yang sangat tinggi, mungkin tingginya hampir 2000-an mdpl ya. Jadi Candi Cetro ini memberikan sebuah pelajaran hidup teman-teman, pelajaran hidup di mana kita ini dari manusia semenjak dilahirkan sampai ketika manusia itu meninggal, itu gambarannya itu udah ada di Candi Cetro ini. Dan yang jelas teman-teman, Candi Cetro itu diberikan satu gambaran di mana manusia itu melewati masa demi masa, sampai apa yang akan menjadi halangan, apa yang akan menjatuhkan seseorang itu. Makanya candi ini benar-benar luar biasa. Saya sudah di Alas Ketonggo selama 3 tahun, di Alas Purwo selama setahun, di gunung-gunung juga saya sudah lewat, tapi saya menemukan intinya urip sejati ini ya di Candi Cetro ini teman-teman. Nah, sebelah bangunan Candi Cetro itu teman-teman, naik ke atas yang ke arah Candi Cetro itu sebelah kanan itu ada namanya Puri Saraswati. Nah, di Puri Saraswati ini teman-teman, biasanya masyarakat Hindu Bali itu sering mengadakan ritual atau sesembahan. Karena dalam ajaran umat Hindu, Dewi Saraswati ini adalah Dewi Kemakmuran teman-teman. Nah, di sebelah Puri Saraswati ini ada satu tempat namanya Sendang Pundi Sari. Nah, kenapa dinamakan Sendang Pundi Sari? Ya mungkin sari-sarinya dari kehidupan itu ada di situ teman-teman. Dulu ada salah satu orang yang bertapa di Candi Cetro itu. Beliau ini sampai meninggal di Sendang Pundi Sari ini. Mungkin karena kedinginan juga bisa,
mungkin karena usia juga udah bisa. Dan orang ini meninggal tepat di depan Belendang Bundesari itu. Apa yang berkesan di Sendang itu teman-teman? Saya pernah ada, ini tetangga saya sendiri, itu sudah 12 tahun tidak memiliki momongan. Tidak memiliki momongan. Terus dia juga punya penyakit kista. Dia minta kepada saya gini, Mbak Sri tolong bantu saya biar saya dapat momongan. Terus saya bilang, oh ya Mbak, kalau sampean ingin momongan ya semoga saja nanti bisa, saya bilang gitu. Ya tapi kita hanya mampu untuk memohon doa Mbak, nggak bisa berharap lebih, saya bilang gitu. Akhirnya pada hari yang sudah saya tentukan, kami bertiga, jadi saya, Mbak itu sama suaminya datang ke Candi Cetro. Saya suruh bawa kelapa gading teman-teman. Nah, kelapa gading itu teman-teman kalau mau minta keturunan di Candi Cetro itu harus, kalau bisa itu diukir Arjuna sama perempuan Sri Kandi sama, maaf tadi ada anak saya, Sri Kandi sama Arjuna teman-teman. Nah, akhirnya saya ke sana, udah sarannya cuma itu, nggak ada lagi. Saya doakan, saya minta sama Allah dengan lantaran air ini mudah-mudahan bisa tumbuh, Allah membersihkan rahimnya sehingga Allah memberikan kehidupan di rahimnya. Satu kali dia datang ke situ teman-teman, alhamdulillahnya menstruasinya sudah lancar. Terus selang 2 minggu berikutnya kita ke sana lagi, tapi sudah nggak bawa kelapa. Di sana saya meditasi, mereka mandi lagi berdua bareng sambil minum airnya. Alhamdulillah 1 bulan setelah dari sana ini nggak mens, mbaknya ini nggak mens. Terus kita di bulan setelah nggak mens ini, di bulan kedua itu kita ke sana lagi. Mbaknya ini udah berasa bahwasanya udah nggak enak badannya, udah mual muntah. Terus pulang dari sana nih teman-teman, kita sempatkan ke dokter ngecek mbaknya nih, dan alhamdulillahnya bisa hamil. Wallahu alam, Allah yang maha memberi, Allah yang maha tahu teman-teman. Setelah itu teman-teman, setelah dari sana ini kan hamilnya ini berjalan lancar alhamdulillah sampai melahirkan. Di usia anak, mbaknya ini kan jualannya ini makanan itu loh teman-teman, dia itu seller makanan yang kemasan kecil-kecil kayak kerupuk, kayak keripik gitu loh. Hamil pada setahun anaknya ini, Mbak Nati ini baru ngomong begini, sebelum anak ini lahir dia ngomong begini teman-teman, Mbak Sri nanti kalau saya udah anak saya ini lahir perempuan, saya akan menyembelih kambing di sana gitu. Dan alhamdulillahnya benar teman-teman, anaknya perempuan selang setahun. Mungkin namanya sifat manusia ya, kalau dia itu sudah terpenuhi keinginannya, dia lupa akan janjinya gitu loh teman-teman. Nah terus
Setelah itu dia baru bilang ke saya dia lupakan. Itu apa teman-teman? Nggak tahu dia itu dibalasnya sama yang penunggunya situ atau sama Allah. Usahanya ini semakin berkurang teman-teman. Jadi penjualan biasanya dia bisa kirim 1 truk makanan ringan kecil-kecil itu. Sekarang tuh jangankan 1 truk, banyak yang dibalikin. Lalu dia ke tempat saya, Mbak, usaha saya kok jadi begini ya. Saya bilang gitu. Saya bilang, Mbak, sampean inget nggak waktu mau dapat anak ini, anak sampean yang kecil, namanya Dela anaknya nih teman-teman. Anak yang kecil ini sampean janji mau nyembelih kambing, tapi kan sampai sekarang enggak, Mbak. Saya bilang gitu. Oh iya, aku lupa ya, Mbak. Itu mah bener enggak, sebenarnya bukannya sampean lupa, Mbak, cuman sampean enggak ngepenke gitu loh teman-teman, enggak mementingkan gitu loh. Akhirnya saya bilang, yaudah nanti saya telepon Mas Win. Mas Win ini adalah juru kunci Candi Cedhos itu teman-teman. Nanti saya telepon Mas Win, Mbak. Ya wes Mbak, nanti nggak seru urusi wae. Akhirnya saya bilang sama Mas Win, saya telepon Mas Win, di situ ada yang masak enggak? Saya mau nyembelih kambing. Ini yang mbaknya ini mau nyembelih kambing syukuran di situ, soalnya dulu waktu mau dapat anak dia bilang begitu, mau syukuran sebenarnya. Akhirnya Mas Win Bu mengiyakan teman-teman. Oh ya Mbak, bisa mau beli kambing bawa ke sini aja. Terus saya pikir kan nggak mungkin lah saya bawa kambing dari atas sampai dari bawah ke Cetongan, nggak mungkin. Akhirnya bilang Mas Win aja yang beliin, kita terima bersih aja habis berapa. Kalau nggak salah waktu itu habis hampir 4 juta atau 3,5 juta, saya lupa teman-teman. Pokoknya nggak mahal lah. Itu setelah disembelih, terus setelah kalau orang Jawa itu dibacaki di situ, alhamdulillahnya apa teman-teman? Ini usaha si ibu mbaknya ini, mamanya Dela ini, jadi naik lagi, berkembang lagi teman-teman. Terus saya bilang begini sama mbaknya nih, Mbak, inget jangan lupa, saya bilang gitu. Jangan lupa apa Mbak? Ketika kita menjanjikan sesuatu pada makhluk gaib, itu sampai dimanapun kita akan dikejar. Tetapi kalau kita berjanji pada manusia, mungkin kita bisa semoyo, bisa endo, saya bilang gitu. Akhirnya mbaknya ini juga minta maaf, dan akhirnya apa namanya nih teman-teman, jadi sudah diluari janjinya, dan alhamdulillah anak itu sampai sekarang tumbuh besar. Kalau teman-teman nggak percaya sama omongan saya, nanti saya bawa ke rumahnya, itu tetangga persis saya bawa. Karena saya berbicara itu berdasarkan apa yang saya lakukan teman-teman, sesuai fakta apa yang saya lakukan, apa yang terjadi pada diri saya. Saya tidak mengambil cerita dari orang lain, saya tidak mengambil dari kisah cerita dari orang lain. Ini adalah real cerita nyata saya, cerita mistis dan kehidupan terjadi pada diri saya. Percaya atau tidak itu monggo, terserah dengan semua. Intinya gini, kita tidak akan bisa melawan ketentuan sudah ditentukan Allah. Walaupun hanya dengan air, kalau Allah sudah menentukan dia hamil, maka insya Allah akan hamil. Begitu loh teman-teman. Inti dari pelajaran hidup ini adalah begini teman-teman, jangan sampai kita itu melupakan apa yang sudah kita ucapkan, janjikan kepada orang lain, karena
sebuah janji itu adalah hutang. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, akhir kata ini yang bisa saya ucapkan. Bagi siapapun yang ingin memiliki keturunan bisa hubungi saya, nanti saya akan bantu. Semoga Allah meridhoi. Jadi saya hanya perantara, Allah juga yang menentukan. Gitu ya teman-teman. Ini bukan musyrik, ini bukan syirik. Kita tetap mintanya sama Allah, Tuhan semesta alam. Akhir kata, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah katanya mohon maaf dan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.